Hai anak-anak, selamat datang di channel Ayo Belajar. Kali ini kita akan belajar tentang mata pelajaran IPA kelas 5, bab 5. Bagaimana kita hidup dan bertumbuh. Topik A, tentang bagaimana bernapas membantuku melakukan aktivitas hari-hari. Mengenal organ pernapasan manusia. Sekarang kita akan berjalan-jalan ke saluran pernapasan. Ini saatnya kita menyadari bahwa kita bernapas. Dengan demikian, kalian dapat menelusuri pernapasan secara sadar dan organ-organ tubuh mana saja yang digunakan untuk bernapas. Hidung. Bayangkan, saat kalian sedang berjalan, tiba-tiba sebuah truk pasir lewat dan membuat debu-debu berterbangan. Spontan, kalian segera menutup hidung agar tidak menghirup debu-debu tersebut. Tapi sayangnya, tetap saja ada debu yang masuk ke dalam hidung. Beruntungnya, pada hidung terdapat rambut-rambut halus yang akan menyaring kotoran dari luar. Hidung merupakan pintu masuk dan pintu keluar udara yang sangat penting bagi sistem pernapasan kita. Tanpa hidung, kita tidak dapat menghirup dan mengembuskan napas dengan baik. Faring, udara yang masuk dari hidung akan melanjutkan perjalanan ke faring. Faring merupakan hulu kerongkongan yang merupakan percabangan dua saluran. Di faring inilah udara bertemu dengan makanan dan minuman. Tenggorokan dan cabang tenggorokan. Kemudian, udara diteruskan ke tenggorokan dan melewati pipa saluran udara bercabang menjadi dua. Percabangan itulah yang disebut sebagai bronkus. Pada persimpangan tersebut terdapat sensor batuk. Jika ada nasi atau benda asing pada saluran pernapasan, maka benda itu akan didorong ke atas dengan cara batuk. Itu sebabnya jika tersedak, secara spontan kalian akan batuk. Hal ini untuk menghindari masuknya benda-benda asing ke dalam paru-paru. Paru-paru. Semua udara yang kita hirup akan masuk ke dalam paru-paru. Tanpa paru-paru, kita tidak mungkin bisa bernapas. Paru-paru terletak di rongga dada tubuh. Manusia mempunyai dua paru-paru, yaitu paru-paru bagian kanan dan kiri. Paru-paru terdiri atas satuan kecil yang dinamakan alveolus. Dalam alveolus akan terjadi pertukaran udara antara oksigen yang kita hirup dengan karbon dioksida. Oksigen akan diedarkan ke seluruh tubuh, sementara karbon dioksida dikeluarkan lewat hembusan napas. Diafragma. Antara rongga dada dan rongga perut kita terdapat sekat pembatas berupa otot yang disebut diafragma. Perhatikan gambar proses mengambil dan mengembuskan napas. Ketika menarik napas atau mengambil napas, diafragma akan menekan ke bagian bawah tubuh, sehingga paru-paru mengembang dan udara dari luar bisa masuk. Sebaliknya, ketika kita membuang napas atau mengembuskan napas, maka
diafragma akan melengkung dan menekan ke bagian atas tubuh sehingga udara di dalam paru-paru keluar. Mekanisme pernapasan manusia. Tahap 1. Menarik napas. Saat menarik napas, otot diafragma mengalami kontraksi dan paru-paru mengembang. Udara masuk melalui hidung menuju paru-paru. Kotoran akan disaring saat melewati hidung, trakea, dan bronkus. Tahap 2. Pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Di dalam alveoli terjadi pertukaran antara gas oksigen yang didapatkan dari luar tubuh dengan gas karbon dioksida yang terdapat di dalam darah. Perhatikan gambar proses mengambil dan mengembuskan napas. Pertukaran gas pada alveoli. Ketika proses mengambil napas, O2 atau oksigen masuk menembus dinding alveoli. Oksigen diikat oleh sel-sel darah merah dan disalurkan ke organ-organ yang membutuhkan. Pada proses mengembuskan napas, CO2 atau karbon dioksida dikeluarkan melalui pembuluh darah, keluar menembus dinding alveoli. Tahap 3. Membuang napas. Perhatikan gambar proses bernapas. Setelah terjadi pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida di dalam alveoli, napas akan dihembuskan. Otot diafragma akan relaksasi. Paru-paru mengempis dan gas karbon dioksida dikeluarkan melalui mulut atau hidung. Gangguan pernapasan pada manusia. Pernahkah hidung kalian terasa tersumbat dan sulit bernapas menggunakan hidung? Tentu rasanya sangat tidak nyaman. Sebenarnya, hidung tersumbat hanyalah salah satu bentuk gangguan sistem pernapasan pada manusia. Jika salah satu bagian dari organ pernapasan bermasalah, secara otomatis sistem pernapasan pun akan terganggu. Berikut beberapa gangguan pernapasan yang biasa terjadi pada manusia. Flu atau influenza. Penyakit influenza disebabkan oleh virus dan mudah sekali menular. Penularan bisa melalui kontak langsung atau melalui cairan yang keluar dari penderita saat batuk atau bersin. Saat flu, hidung kita dipenuhi lendir sehingga mengganggu pernapasan. Asma. Asma merupakan akibat dari penyempitan saluran napas. Sesak napas menjadi tanda awal dari penyakit ini. Biasanya, sesak napas dibarengi oleh mengi atau wheezing, yang merupakan suara khas berada tinggi saat pasien mengeluarkan napas. Bronkitis. Bronkitis adalah peradangan yang terjadi pada bronkus atau saluran udara dari dan ke paru-paru. Pada umumnya, bronkitis dicirikan dengan batuk berdahak yang kadang dahaknya bisa berubah warna. Tuberkulosis. Tuberkulosis atau yang biasa disebut TBC adalah penyakit paru-paru yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini tidak hanya menyerang paru-paru, tapi
juga bisa menyebar ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, sistem saraf pusat, dan ginjal. Bakteri menyebar di udara melalui percikan dahak atau cairan dari saluran pernapasan penderita. Misalnya, saat batuk atau bersin. Jadi, kita perlu berhati-hati agar tidak tertular penyakit ini dari orang lain yang menderita TBC. Demikian anak-anak, pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmu yang Ibu berikan bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.